warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi dengan video pembelajaran saya, yaitu pembelajaran MK Telaah Kurikulum. Dan pada pertemuan kali ini saya akan membahas pengembangan kurikulum 2013, kurikulum darurat, dan kurikulum merdeka. Sebelum saya memaparkan topik pembahasan pada video pembelajaran kali ini, saya akan memperkenalkan diri sekali lagi. Perkenalkan, nama saya Reva Langgauni, NIM 5021246 dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, dan dosen pengampu saya Bapak Tio Gusti Satria, Magister Pendidikan. Baiklah, langsung saja ada beberapa topik yang akan saya bahas pada video pembelajaran kali ini. Yang pertama adalah dasar pertimbangan kurikulum 2013, kurikulum darurat, dan kurikulum merdeka. Dan topik pembahasan kedua yaitu rasiologis pengembangan kurikulum 2013, kurikulum darurat, dan kurikulum merdeka. Langsung saja pembahasan pertama yaitu dasar pertimbangan kurikulum 2013. Pengembangan kurikulum 2013 merupakan bagian dari strategi meningkatkan capaian pendidikan. Di samping kurikulum, terdapat sejumlah faktor diantaranya lama siswa bersekolah, lama siswa tinggal di sekolah, pembelajaran siswa aktif berbasis kompetensi, peranan guru sebagai ujung tombak pelaksanaan pendidikan. Setelah itu, ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan pengembangan sebuah kurikulum. Pengembangan kurikulum 2013 mempertimbangkan aspek sebagai berikut sesuai dengan tujuan kurikulum 2013, yaitu yang pertama, aspek tantangan internal. Tantangan internal antara lain terkait dengan kondisi pendidikan, dikaitkan dengan tuntutan pendidikan yang mengacu kepada 8 standar nasional pendidikan yang meliputi standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik, standar tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan yang terakhir yaitu standar penilaian pendidikan. Tantangan internal lainnya terkait dengan perkembangan penduduk Indonesia dilihat dari pertumbuhan penduduk usia produktif. Dan yang kedua yaitu aspek tantangan eksternal. Tantangan eksternal antara lain terkait dengan arus globalisasi dan berbagai isu yang terkait dengan masalah lingkungan hidup, kemajuan teknologi dan informasi, kebangkitan industri, kreatif dan budaya, dan perkembangan pendidikan di tingkat internasional. Dan terakhir yaitu aspek tuntutan kompetensi abad ke-21. Pengembangan kurikulum dilakukan dengan mempertimbangkan hal berikut, yaitu tuntunan kompetensi abad ke-21, pencapaian kurikulum berpikir tingkat tinggi, pencapaian kesempatan kerja, serta didik, dan dasar-dasar dan aspek akademik tentang kurikulum. Baiklah, selanjutnya dasar pertimbangan kurikulum darurat. Kurikulum darurat merupakan kurikulum yang dapat dilaksanakan oleh satuan pendidikan dalam kondisi khusus yang memberikan fleksibilitas bagi satuan pendidikan untuk menentukan kurikulum sesuai dengan kebutuhan pembelajaran peserta didik. Setelah virus corona menyebar ke beberapa negara di dunia yang pada akhirnya ditetapkan sebagai suatu pandemi. Semenjak pertama kali ditemukannya kasus terpapar COVID-19 di Indonesia pada awal tahun 2020. Sampai dengan hari ini kasus terpapar COVID-19 grafiknya belum juga melandai, bahkan semakin hari bukannya berkurang melainkan bertambah. Dari sini juga berimbas pada dunia pendidikan yang ada di negara tercinta Indonesia. Hampir 100% proses kegiatan pembelajaran dilakukan secara daring atau online dengan tidak memandang sarana suatu daerah itu layak atau tidaknya.
Semua terpaksa melakukan kurikulum darurat ini dengan pertimbangan keselamatan kesehatan kami, konsep, dan menguatkan kompetensi. Dasar pertimbangan kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka merupakan kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam, di mana konten akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Salah satu dasar pertimbangan pemberlakuan kurikulum merdeka adalah bahwa penerapan kurikulum pada masa kondisi kasus sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 719 Pendidikan 2020 tentang pedoman pelaksanaan kurikulum pada satuan pendidikan dalam kondisi khusus belum dapat mengatasi ketertinggalan pembelajaran sehingga perlu disempurnakan. Rasiologis kurikulum 2013 lebih mengutamakan pemahaman, skill, dan pendidikan yang berkarakter. Siswa dituntut untuk lebih aktif dalam proses pembelajaran. Siswa dituntut untuk paham atas materi serta siswa harus aktif berdiskusi, mampu berprestasi, serta memiliki sopan santun dan disiplin. Selanjutnya yaitu rasiologis kurikulum darurat. Rasiologis kurikulum darurat merupakan salah satu pilihan yang dapat diambil oleh satuan pendidikan yang melaksanakan pembelajaran jarak jauh untuk jenjang PAUD, SD, SMP, SMA, SMK dengan menyederhanakan proses pembelajaran. Dan yang terakhir yaitu rasiologis kurikulum merdeka. Rasiologis kurikulum merdeka ini, satuan pendidikan tidak terbatas pada satuan pendekatan saja. Berbeda dengan kurikulum 2013 sering disebut dengan K13 yang hanya menggunakan pendekatan saintifik. Satuan pendekatan kurikulum merdeka menggunakan pendekatan berbasis mata pelajaran yang meliputi tematik, kolaborasi pelajaran. Sekian dari pembahasan saya melalui video pembelajaran pada pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye semuanya. Jumpa lagi di video pembelajaran selanjutnya.